Seorang wanita gemuk berwajah galak tampak sedang berkaca pinggang di depan seorang pemuda yang sedang membersihkan lantai kamar mandi di asrama tempat mahasiswa tinggal. Bagaikan seorang diktator ulung bertangan besi dengan tangan kanan masih berada di pinggang. Tangan kiri wanita itu menunjuk ke sana dan ke sini, membuat pemuda itu terpaksa harus mengikuti gerakan tangan wanita itu. Dan dapat dibayangkan pemuda yang mondar-mandir menyikat lantai kamar mandi itu persis seperti setrika butut. Butir-butir keringat mulai membasahi kening pemuda itu. Namun, dia tetap bersabar menerima hukuman dari wanita gemuk tersebut karena menyadari akan kesalahan yang telah dia perbuat. Ini adalah kesalahan pertama yang dia dapat akibat tidak kembali tadi malam ke asrama. Dan dia juga ketahuan menyelinap tadi malam meninggalkan asrama dengan cara melompat tembok. Jadi, atas kasus ganda inilah yang menyebabkan pemuda itu mendapat hukuman membersihkan kamar mandi, toilet, dan kamar tidur di asrama tempatnya tinggal. Miss Lawrence, saya tidak bisa bebas bergerak. Bisakah Anda jangan berdiri di hadapan saya? Keberadaan Anda di sini mematahkan banyak ruang, kata pemuda itu dengan merangkak sambil mendorong ember berisi air. Dia merasa terganggu dengan keberadaan wanita gemuk itu di depannya. Bagaimana tidak dengan bocil yang nyaris seperti lemari es tempat 4 pintu. Wanita itu berdiri di depannya dengan perut membusung ke depan, benar-benar merusak pemandangan. Diam kau anak jin, itu hukuman untukmu. Sekali lagi kau melakukan kesalahan, aku tidak akan bertoleransi lagi. Kau akan aku keluarkan dari asrama ini. Bentak wanita tambun berbadan subur makmur dan sentosa itu memberontak. Hukuman ya hukuman, ini kan sudah dijalani. Tapi keberadaan Anda di tempat ini mengganggu pergerakan saya, karena Anda akan menjitak kepala saya ketika air di ember itu memekik ke kaki Anda. Sebaiknya Anda menjauh sedikit. Kalau begini, kapan selesainya pekerjaan saya ini? Rungut pemuda itu dengan wajah tertekan. Sudahlah, sama saja. Pokoknya, kau kerjakan saja tugasmu. Awas kalau kau sengaja mengintip ke depan. Kucongkel biji matamu itu. Ancam wanita itu yang kebetulan memakai daster. Sebenarnya, daster wanita itu cukup panjang. Tapi karena tubuhnya yang tambun kelewat subur, serta perut yang buncit, akhirnya daster itu tidak mencukupi dan menjadi terlihat pendek, termakan ukuran tubuh yang melebihi kapasitas itu. Hal itulah yang menyebabkan daster itu tidak mampu menutupi lutut si wanita. Dan setiap pemuda itu mendongak, pemandangan mengerikan selalu terlihat olehnya. Bayangkan saja, jika paha pun sebesar anak kambing beranjak dewasa, apa itu tidak mengerikan? Dengan mengutuk panjang pendek di dalam hati, pemuda itu pun terus saja mengerjakan pekerjaan yang dibeberkan terhadapnya. Sementara itu, di kampus saat ini tengah terjadi keributan. Para mahasiswa tampak berdiri di bawah beramai-ramai sambil mendongak ke atas inti, termasuk Silas dan Tie. Beberapa mahasiswa yang lain saling berbisik ke arah temannya yang lain dan ada pula sebagian yang ketakutan melihat ke atas. Sebenarnya, apa yang terjadi? Diketahui bahwa seorang mahasiswi sedang dilanda rasa frustasi dan ingin mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atas bangunan Clubs University ini. Entah apa yang menjadi permasalahannya, tidak ada yang tahu, karena gadis itu tiba-tiba saja menjerit histeris dan langsung berlari menuju tingkat paling atas di bangunan kampus itu dengan niat untuk melompat ke bawah. Beberapa sahabatnya dan juga dosen berusaha untuk menenangkan dan membujuk gadis itu agar tidak nekat. Di bawah, Tie dan Silas tampak saling berbisik dan mencoba menebak apa sebenarnya pemicu gadis itu mengambil tindakan bodoh dengan memilih mengakhiri hidupnya. Ada apa sebenarnya, Tie? Tanya Silas. Mana aku tahu. Aku juga sama sepertimu, sama-sama baru sampai di sini. Jawab Tie seadanya. Apakah kau melihat Jo? Tanya Silas lagi.
Tadi ada, tapi katanya selepas kelas berakhir, dia akan menjalani hukuman dari pengawas asrama. Entah karena apa dia dihukum, aku juga tidak tahu pasti. Jawab Tie. Kasihan sekali nasib gadis itu. Andai dia mati muda seperti itu. Andai dia putus cinta, aku mau menjadi pengganti dan mengobati lukanya. Andai aku seperti Superman, aku pasti sudah terbang dan menolong gadis itu. Gumam Sheila sambil mendongak dengan sebelah tangannya, menutupi agar tidak silau. Ternyata, semakin tinggi pendidikanmu, semakin bodoh cara berpikirmu. Cibir Tie menahan tawa. Apa maksudmu, Tie? Tanya Sheila kurang senang. Superman itu mana ada, bisa terbang dan bla bla bla. Sebuah pembodohan yang dipuja-puja. Maksudku kan andai, kau ini. Sheila tampak merajuk dengan ucapan Tie barusan. Bagaimanapun dia adalah penggemar film Superman. Sebaiknya kita beritahu saja, Ju. Ayo, biar nanti dia tidak banyak bertanya. Kata Tie sambil bergegas menuju ke sepeda motor miliknya. Kau saja, Tie. Aku biar di sini. Siapa tahu, ketika gadis itu nanti melompat, aku bisa menangkapnya. Kata Sheila berasal-asal. Kayak mus langit tembus. Tapi ya, sudahlah. Aku ke asrama dulu. Mungkin Ju sudah selesai dengan hukuman yang dia jalani. Tanpa menunggu tanggapan dari Sheila, Tie pun segera berlari ke arah sepeda motor miliknya yang dia parkir tidak jauh dari tempat itu. Tak lama kemudian, terdengar suara mesin mengaum dan tampak Tie dengan lagak beralih topan anak jalanan mengemudikan sepeda motor miliknya. Beberapa menit kemudian dia segera tiba di depan asrama dan segera berlari menuju kamar milik Jo. Ketika dia tiba di kamar itu, dia melihat Jo tidak berada di sana. Lama-lama dia mendengar suara perdebatan yang jelas, suara itu sangat dia kenal. Ketika mendatangi sumber suara tadi, kini dia melihat Jo sedang membersihkan toilet sambil dikomandori oleh Miss Lauren. Jo, ada kabar buruk dari kampus. Teriak Tie begitu tiba di depan pintu. Jo dan Miss Lauren terpaksa memalingkan wajah ke arah datangnya suara tadi dengan pikiran masing-masing. Kabar buruk apa, Tie? Tanya Jo penasaran. Teruskan pekerjaanmu dan kau, Tie, jangan coba-coba mencari dalih untuk membawa kabur anak jin ini. Bentak Miss Lauren sambil mendelikkan matanya. Ada mahasiswa di kampus ingin bunuh diri, kata Tie tanpa memperdulikan mata Miss Lawrence yang melotot ke arahnya. Serius, Tie? Serius? Ayo, cepat lihat ke sana. Ajak Tie buru-buru. Entah karena terlalu buru-buru atau memang disengaja, Jo yang segera ingin berlari malah menyepak ember air yang ada di depannya, hingga mencelat. Dan sialnya ember itu terbalik dan langsung menyusup ke badan Miss Lauren, sehingga kata-kata mutiara pun berhamburan dari bibir wanita lembut itu. Mati aku, Tie, kata Jo salah tingkah antara pergi atau menolong Miss Lawrence terlebih dahulu. Sudah, jangan ditolong, atau kau mau celaka karena wanita subur ini. Ya sudah, ayo, kata Jo lalu segera menghabur menuju ke kamarnya untuk mengambil sesuatu lalu segera menuruni tangga. Tiba di dekat sepeda motor milik Tie, mereka pun langsung tancap gas menuju ke kampus yang semakin ramai dikerumuni oleh para mahasiswa. Halo pendengar sekalian.